Bab 821. Tunggu aku setelah pulang kerja. Keduanya adalah saudara. Melihat adik perempuannya menangis seperti ini, tentu saja Zaiden Duanmu juga merasa kasihan. Merasa kasihan, tapi tidak bisa memanjakannya untuk terus melakukan hal-hal yang salah. Tangan besar Zaiden Duanmu dengan lembut menepuk punggung Merlin Duanmu, dan dengan lembut membujuk, adikku, jangan menangis, apa yang begitu baik dari Kolden Ye. Dia bukan satu-satunya pria di dunia ini. Kakak akan memperkenalkanmu kepada yang lebih baik. Selain itu, Kolden Ye tidak layak untukmu, seleranya rendah, kan? Merlin Duanmu menangis dalam pelukannya, air mata jatuh, menggelengkan kepalanya terus-menerus, Zaiden Duanmu hanya bisa terus membujuknya. Merlin Duanmu terus menangis, dan masih terisak ketika dia akhirnya berhenti. Dia terisak dan menatap lengan Zaiden Duanmu. Luka yang digigit masih mengeluarkan darah, dan dagingnya juga terluka, terlihat sangat serius dan menakutkan. Kakak, maafkan aku benar-benar terlalu gegabah barusan. Apakah sakit? Tanyanya sambil menangis sedih. Zaiden Duanmu menyentuh kepalanya dan tersenyum pahit, selama kamu tidak melakukan hal-hal bodoh, tidak masalah kakak membiarkanmu untuk menggigit lebih dari sekali. Bagaimanapun, cedera kecil ini tidak akan membuat orang meninggal. Maaf kakak, aku tidak akan seperti ini lagi nanti. Mendengar ini, Zaiden Duanmu mengira dia sudah tidak menyukai Kolden Ye lagi. Akhirnya merasa lega, baguslah jika kamu berpikir seperti ini, pria seperti itu tidak pantas. Kakak, aku baik-baik saja, pergi dan perban lukanya, jangan menunggu lukanya memburuk. Setelah berbicara, Merlin Duanmu juga mengulurkan tangan, dan menyeka air mata dari sudut matanya, mendesak Zaiden Duanmu. Zaiden Duanmu menatap punggungnya dengan ragu-ragu, lalu berkata, kalau begitu aku akan mengobati lukanya. Aku akan meminta pelayan untuk datang dan membantumu membersihkan kamar. Kamu pergi istirahat dulu, lalu mandi untuk menenangkan suasana hatimu. Lalu, kakak akan membawamu keluar untuk bermain dan mengenalkanmu dengan lebih banyak pria baik. Kakak, obati lukanya dulu. Merlin Duanmu mendorongnya ke bawah, Zaiden Duanmu hanya bisa pergi ke dokter untuk melihat lukanya terlebih dahulu. Melihat Zaiden Duanmu pergi, ekspresi menyedihkan Merlin Duanmu berubah dalam sekejap, dan senyum dingin perlahan muncul di bibirnya. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya. Kakak benar, jika dia terus membuat masalah seperti ini, itu tidak ada gunanya sama sekali kecuali membiarkan orang lain menonton lelucon. Tidak peduli bagaimana dia menghancurkan atau menangis di sini, Kolden Ye tidak bisa melihat dan tidak akan menyukainya. Untuk menghadapi pria seperti ini yang sedingin balok es, sepertinya dia tidak bisa lagi menggunakan cara lama sebelumnya. Dia masih percaya pada takdir, karena Tuhan memberinya satu kesempatan lagi, maka dia pasti akan mengambil kesempatan ini dengan erat dan tidak akan pernah melepaskannya. Kolden Ye. Tunggu dan lihat, bahkan jika kamu tidak mencintaiku, tetapi kamu menolak diriku, aku akan mengingat dendam ini. Aku akan membiarkan kamu untuk memohon padaku menikah denganmu. Setelah Merlin Duanmu mengambil keputusan di dalam hatinya, senyumnya menjadi suram dan menakutkan. Melihat adegan ini, pelayan yang bersembunyi di kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Beberapa orang saling memandang dan berbisik, apakah Nona baik-baik saja? Senyuman barusan menakutkan. Siapa yang tahu? Kapan Nona pernah tidak dimanjakan? Kali ini dia ditolak. Aku pikir dia mungkin sangat sakit hati, Aku harap Nona akan pulih dengan cepat. Jika dia marah lagi, kita akan terluka sehingga tidak bisa bangun dari tempat tidur dalam beberapa hari. Semoga. Di sisi lain, ketika mendekati jam pulang kerja, Audrey Han pergi ke kantor untuk mengantar dokumen. Karena kata-kata yang Kolden Ye katakan padanya, dia tidak tinggal lebih lama di kantor, langsung berbalik dan pergi setelah meletakkan dokumen.
Siapa tahu, Golden Ye benar-benar mengangkat kepalanya untuk melihat punggungnya dan berkata, "Tunggu aku ketika pulang kerja." Audrey Han berhenti, berbalik untuk menatapnya dengan ragu. "Hah?" Golden Ye mengatupkan bibirnya yang tipis dan menyipitkan matanya untuk menatapnya, tidak sudi. "Audrey Han. Bukan, kalau begitu aku akan keluar dulu." Agar Golden Ye tidak mengatakan merayunya lagi. "Iya." Setelah Audrey Han pergi, Golden Ye membuka file itu. Tidak ada yang memperhatikan, ada senyum tipis di bibirnya. Hampir segera pulang kerja. Ketika Audrey Han mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar dari ruang sekretaris, dia sedikit melambat, dan kemudian melihat ke arah pintu kantor. Golden Ye baru saja memberitahunya untuk menunggunya sepulang kerja, tapi dia tidak mengatakan kemana harus menunggu. Haruskah menunggu di perusahaan dan kemudian pergi bersama, atau bagaimana dengan menunggu seperti sebelumnya? Setelah memikirkannya, Audrey Han selalu merasa bahwa yang terakhir akan lebih dapat diandalkan. Karena meskipun hubungannya dengan Golden Ye semakin dekat, keduanya tidak dengan jelas menyatakan apa hubungannya. Dan untuk identitas Golden Ye saat ini, jika dia meninggalkan perusahaan bersamanya sekarang, itu pasti akan menarik kritik. Pada saat itu, hal-hal ini pasti akan diteruskan ke Tuan Besar Yuchi. Memikirkan hal ini, Audrey Han memutuskan untuk melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Setelah mengambil keputusan, dia langsung menuju lift dan berjalan di luar gerbang. Karena dia sedang menunggu Golden Ye, Audrey Han berjalan sangat lambat kali ini, seperti berjalan-jalan. Benar saja, setelah beberapa saat, mobil Golden Ye tiba. Sebelum dia menurunkan jendela, Audrey Han berbalik dengan gembira dan berjalan kembali, dan langsung pergi ke sisi lain untuk membuka pintu dan naik ke mobil. Saat mengenakan sabuk pengaman, dia mendengar Golden Ye bertanya pada dirinya dengan suara dingin. "Bukankah aku membiarkan kamu menungguku?" Mendengar itu, gerakan Audrey Han mengenakan sabuk pengaman sedikit melambat. Dia mengangkat kepalanya dan bertemu dengan mata gelapnya, menemukan bahwa ada ketidaksenangan yang mendalam di matanya. Dia sedikit bingung, "Aku sudah menunggu, tidakkah kamu memperhatikan bahwa aku berjalan sangat lambat hari ini?" Golden Ye mengerutkan kening, ekspresi wajahnya masih tidak senang. Audrey Han benar-benar bingung, jelas dia sengaja memperlambat dan menunggunya, mengapa dia masih tidak senang. Setelah memikirkannya, Audrey Han dengan cepat bereaksi, "Kamu. Apakah kamu membiarkanku menunggumu pergi bersamamu di perusahaan?" Golden Ye mengatupkan bibirnya menjadi garis lurus dan tetap diam. Jawabannya jelas ya. Audrey Han terdiam, dia mengencangkan sabuk pengamannya dan menarik tangannya dan membuang muka. "Itu tidak boleh, aku tidak bisa meninggalkan perusahaan bersamamu." Golden Ye, yang memiliki ekspresi buruk, mengerutkan alisnya seketika setelah mendengar ini. "Mengapa, takut orang lain akan melihatmu bersamaku?" Audrey Han mengangguk dengan jujur. Dia benar-benar takut terlihat oleh orang lain berjalan bersama, dan dia benar-benar tidak bisa mengendalikan gosip atau sesuatu pada waktu itu. Melihat bahwa dia telah mengakui tanpa ragu-ragu, alis Golden Ye mengerut lebih dalam, dan napas acuh tak acuh mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. "Apakah kamu begitu takut membiarkan orang lain mengetahuinya? Aku sangat tidak pantas." "Hah?" Audrey Han tidak ingin bersamanya, karena takut Tuan Besar Yuchi akan mengetahuinya, dan dia tidak dapat melawan saat itu, tidak memikirkan hal lain. Pada saat ini, dia menyadari bahwa emosi Golden Ye tidak benar, dan dia menyadari bahwa dia mungkin telah mengatakan sesuatu yang salah, dan berkata dengan panik, "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, aku." Bersambung.